Satu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan membahas topik 4 mengenai konsep UDP, TCP, dan juga korelasi UDP TCP, yang beranggotakan dari saya sendiri, Mas Jonathan, dengan NIM D1021231231033, Isan Triyono D10212314047, dan Panji Raharjo D10212315057. Untuk konsep UDP akan dijelaskan oleh Panji. Oke, pertama kita akan membahas tentang konsep User Datagram Protocol atau UDP. User Definite Function atau UDF adalah sebuah konsep dalam pemrograman dan rekayasa perangkat lunak yang merujuk pada fungsi atau blok perintah yang dibuat sendiri oleh pengguna, yang di luar fungsi bawaan built-in function yang disediakan oleh sistem atau bahasa pemrograman tertentu. Tujuan utama diciptakan UDF adalah untuk memperluas kemampuan sistem dengan menambahkan fungsi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Ini adalah cara kerja dari UDP. UDP bekerja dengan cara mengirimkan data dalam bentuk datagram langsung dari pengirim ke penerima tanpa sambungan koneksi terlebih dahulu. Saat data dikirim, protokol ini hanya menambahkan header sederhana yang berisi informasi penting seperti nomor port sumber dan tujuan, panjang data, serta checksum untuk memeriksa integritas paket. Setelah itu, paket langsung dikirim ke alamat IP penerima menuju jaringan. Yang selanjutnya ada header UDP. UDP atau User Datagram Protocol beroperasi dengan menggunakan header yang berfungsi untuk mengemas data pesan agar dapat dikirim melalui jaringan. Header UDP terdiri dari 4 bidang utama dan masing-masing memiliki 2 byte atau 16 bit, sehingga total ukuran header UDP adalah 8 byte. Keempat bidang tersebut mencakup yang pertama adalah source port atau port asal, adalah bagian berukuran 16 bit yang menunjukkan nomor port dari perangkat pengirim. Port ini berfungsi sebagai identitas sumber data, memungkinkan penerima mengetahui dari mana paket berasal. Jika perangkat penerima tidak perlu memberikan balasan, nilai port asal dapat diset ke 0 untuk menghemat sumber daya. Yang kedua, ada destination port atau port tujuan. Juga memiliki ukuran 16 bit dan menunjukkan nomor port pada perangkat penerima yang akan memproses data tersebut. Setiap aplikasi atau layanan jaringan memiliki port tertentu. Misalnya, DNS menggunakan port 53, sementara DHCP memakai port 67 dan 68. Yang ketiga ada length atau panjang. Adalah bidang yang menunjukkan jumlah total byte dari seluruh paket UDP, termasuk header dan data yang dikirim. Nilai maksimal dari bidang panjang ini bergantung pada protokol IP yang digunakan untuk mentransmisikan data. Misalnya IPv4 atau IPv6. Yang keempat adalah checksum. Adalah bidang opsional berukuran 16 bit yang berfungsi untuk memverifikasi integritas data pada sisi penerima. Checksum memastikan bahwa paket yang diterima tidak mengalami kerusakan selama transmisi. Jika aplikasi tidak memerlukan pemeriksaan integritas, seluruh 16 bit dari bidang ini dapat diisi dengan 0. Dalam protokol IPv4, penggunaan checksum bersifat opsional. Sedangkan dalam IPv6 penggunaannya menjadi wajib untuk menjamin keandalan transmisi. Berikut adalah kelebihan dari UDP. Yang pertama adalah kecepatan dan responsivitas. UDP merupakan protokol yang dirancang untuk memberikan transfer data yang cepat. Tidak adanya mekanisme pengiriman ulang, pengaturan aliran, atau pengaturan data yang kompleks seperti ada dalam TCP, sehingga membuat UDP lebih responsif. Yang kedua ada efisiensi. UDP memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan dengan TCP. Tidak adanya mekanisme seperti pengiriman ulang atau pengaturan aliran yang mengkonsumsi sumber daya tambahan, membuat UDP lebih efisien dalam penggunaan sumber daya jaringan. Yang ketiga adalah multicasting dan broadcasting. UDP mengatur fitur multicast dan broadcast. Multicasting memungkinkan pengiriman pesan ke banyak tujuan sekaligus, sementara broadcasting memungkinkan pengiriman pesan ke semua perangkat jaringan.
Berikut adalah kekurangan dari UDP. Yang pertama, tidak menjamin pengiriman yang andal. Salah satu kekurangan utama yaitu tidak adanya mekanisme bawaan untuk memastikan pengiriman data yang andal. UDP tidak melakukan pengiriman ulang otomatis jika paket data hilang, rusak, atau tiba-tiba di luar urutan. Yang kedua, tidak menjamin pengiriman yang terurut. UDP juga tidak menjamin pengiriman data yang terurut, yang sama seperti yang dikirimkan. Paket data yang dikirim melalui UDP dapat tiba-tiba di penerima dalam urutan yang berbeda dengan urutan pengiriman aslinya. Jika aplikasi membutuhkan pengiriman data yang terurut, maka perlu ada mekanisme tambahan dalam aplikasi untuk pengelolaan urutan data yang diterima. Yang ketiga adalah rentan terhadap kehilangan dan kerusakan data. Karena UDP tidak memiliki mekanisme pengiriman ulang atau terdeteksi kesalahan bawaan, data yang dikirim melalui UDP lebih rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Hal ini dapat menjadi masalah dalam aplikasi yang membutuhkan pengiriman data yang akurat. Ini adalah jenis-jenis UDP. Yang pertama ada unicast. Unicast adalah jenis komunikasi yang melibatkan pengiriman pesan dari satu pengirim ke satu penerima tunggal. Dalam konteks UDP, pengiriman unicast dapat dilakukan dengan mengirimkan datagram UDP dari host ke host lain dengan menggunakan alamat IP tujuan yang spesifik. Yang kedua adalah multicast. Multicast adalah komunikasi yang melibatkan pengiriman pesan dari satu pengirim ke banyak penerima dalam satu operasi pengiriman. Dalam konteks UDP, pengiriman multicast dapat dilakukan dengan mengirimkan datagram UDP ke alamat multicast yang ditentukan, sehingga datagram akan diterima oleh semua host yang tergabung dalam grup multicast tersebut. Yang ketiga, ada broadcast. Broadcast adalah jenis komunikasi yang melibatkan pengiriman pesan dari satu pengirim ke semua perangkat dalam jaringan. Dalam konteks UDP, pengiriman broadcast dapat dilakukan dengan mengirimkan datagram UDP ke alamat IP broadcast yang ditentukan, sehingga datagram akan diterima oleh semua perangkat dalam jaringan. Baik, kita akan masuk ke konsep Transmission Control Protocol atau TCP. Transmission Control Protocol adalah salah satu protokol utama dalam Internet Protocol Suite yang menjadi dasar komunikasi data di jaringan komputer, termasuk internet. TCP berfungsi menyediakan layanan pengirim data yang andal dan teratur serta bertindak sebagai penghubung antara application layer dan network layer dalam model komunikasi. Kemudian protokol ini bersifat connection oriented, artinya sebelum data dikirim, TCP terlebih dahulu membangun koneksi antar pengirim dan penerima melalui proses yang disebut three-way handshake. Proses ini memastikan kedua pihak siap berkomunikasi dan dapat saling menerima data dengan benar. TCP menjamin bahwa setiap data yang dikirim sampai secara utuh, berurutan, dan tanpa kesalahan. Jika ada data yang rusak atau hilang, protokol ini akan secara otomatis meminta pengiriman ulang. Karena keandalannya, TCP banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketepatan dan kestabilan seperti pengiriman file, email, serta web browsing. Dengan mekanisme tersebut, TCP berperan penting dalam menjaga integritas dan keandalan komunikasi di seluruh jaringan internet. Next. Kemudian ini cara kerja TCP. Baik klien maupun server harus melakukan 3 tahap proses handshake melalui lapisan transmission control protokol untuk membentuk koneksi yang resmi dan andal. Proses ini memastikan bahwa kedua pihak benar-benar sinkron serta siap untuk bertukar data dengan aman. Yang pertama, langkahnya dimulai ketika klien mengirim paket SYN ke server yang berfungsi sebagai permintaan koneksi dari port sumber klien menuju port tujuan server. Yang kedua, setelah menerima sinyal tersebut, server merespon dengan mengirimkan paket SYN atau ACK sebagai tanda bahwa permintaan telah diterima dan koneksi siap dibentuk. Yang ketiga, terakhir, klien mengirimkan paket ACK sebagai konfirmasi akhir yang mana menandakan bahwa koneksi TCP berhasil dibuat antara kedua perangkat. Dan yang keempat, setelah koneksi terbentuk, TCP bekerja dengan cara membagi data yang dikirim menjadi segmen-segmen kecil, di mana setiap segmen dikemas dalam bentuk datagram untuk memudahkan proses pengiriman. Yang kelima, segmen-segmen ini dikirim secara berurutan menuju alamat tujuan agar dapat disusun kembali dengan urutan yang benar oleh perangkat penerima. Kemudian ini adalah cara kerja TCP, yang mana work of the TCP protocol dimulai dari klien.
kemudian SCN segmen masuk ke server, dari server kemudian diteruskan lagi ke klien, dan dikembalikan lagi ke server, seperti yang terlihat pada slide. Kemudian pentingnya TCP. TCP memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan komunikasi data yang aman, teratur, dan andal di jaringan internet. Protokol ini menetapkan aturan dan prosedur standar yang memungkinkan data dapat ditransmisikan secara konsisten dan dari satu perangkat ke perangkat yang lain, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan lokasi, jenis perangkat, atau sistem operasi. Dengan adanya TCP, berbagai aplikasi dan layanan seperti web browsing, email, dan transfer file dapat berfungsi dengan lancar di seluruh dunia. Selain itu, TCP bersifat fleksibel dan mudah diadaptasi, sehingga teknologi atau protokol baru dapat ditambahkan tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. Hal ini membuat TCP menjadi fondasi utama bagi perkembangan internet modern karena memungkinkan inovasi dalam hal peningkatan kecepatan, keamanan, dan efisiensi pengiriman data. Keunggulan lainnya adalah TCP yaitu non-proprietary, artinya tidak dimiliki oleh pihak manapun sehingga dapat digunakan secara bebas oleh semua orang dan organisasi. Kombinasi antara keandalan, keterbukaan, dan kemampuan adaptasi inilah yang menjadikan TCP sebagai elemen kunci dalam mempertahankan stabilitas serta pertumbuhan jaringan internet global. Kemudian pentingnya TCP di sini ada application layer, kemudian host to host, transport layer, internet layer, network, interface layer. Oke, next. Kelebihan dari TCP yang pertama yaitu keandalan. TCP menjamin pengiriman data secara andal dengan menggunakan mekanisme tanda terima dan pengiriman ulang. Jika terjadi kesalahan atau kehilangan data, protokol ini memastikan setiap segmen data diterima dengan benar oleh penerima, menjaga integritas informasi yang dikirimkan. Yang kedua, terurut atau berurutan. TCP mengatur agar data dikirim dan diterima secara berurutan melalui pemberian nomor urut pada setiap segmen. Dengan demikian, data yang sampai di penerima dapat disusun kembali sesuai aturan aslinya, sehingga aplikasi penerima dapat memprosesnya tanpa kekeliruan. Yang ketiga, pengaturan aliran. TCP memiliki mekanisme flow control untuk menyesuaikan kecepatan pengiriman data antara pengirim dan penerima. Kemudian kekurangan dari TCP yang pertama yaitu overhead tinggi, di mana TCP memerlukan banyak proses seperti penomoran urutan, tanda terima, dan pemeriksaan kesalahan. Hal ini menambah beban jaringan dan membuat TCP kurang efisien untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming atau game online. Yang kedua, keterlambatan atau latensi. TCP menimbulkan jeda karena harus membangun koneksi terlebih dahulu melalui three-way handshake dan menunggu konfirmasi penerima untuk setiap segmen data. Akibatnya, TCP tidak ideal untuk aplikasi real time. Yang ketiga, kompleksitas tinggi. Struktur dan mekanisme TCP cukup rumit karena melibatkan pengaturan aliran dan pengendalian kemacetan, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya dan sulit diterapkan pada sistem dengan kapasitas yang terbatas. Jenis-jenis TCP sebenarnya lebih tepat disebut dengan variasi atau pengembangan dari protokol TCP itu sendiri, karena prinsip dasarnya tetap sama untuk menjaga kompatibilitas antar sistem. Beberapa variasi penting antara lain, yang pertama TCP/IP merupakan gabungan antara TCP dan IP yang menjadi standar utama komunikasi di internet. Yang kedua, TCP Congestion Control berfungsi mengatur laju pengiriman data agar tidak terjadi kemacetan jaringan. Beberapa algoritma yang digunakan antara lain TCP Reno, TCP Vegas, dan TCP Neureno. Masing-masing memiliki cara berbeda dalam menyesuaikan pengiriman dan data sesuai kondisi jaringan. Yang ketiga, TCP Fast Open atau TFO mempercepat proses koneksi dengan memungkinkan data dikirim sejak awal tanpa menunggu 3 langkah handshake, sehingga dapat mengurangi latensi dan mempercepat komunikasi. Yang keempat, TCP Keep Alive menjaga koneksi tetap aktif meskipun tidak ada data yang sedang ditransfer, sekaligus memeriksa apakah koneksi masih berfungsi dengan baik. Baik, Next. selanjutnya untuk korelasi TCP UDP, user data
Datagram Protocol dan juga Transmission Control Protocol merupakan dua protokol utama dalam lapisan transport jaringan yang memiliki fungsi serupa, yaitu mengatur pengiriman data antar perangkat, namun dengan pendekatan yang berbeda. Pada UDP, kurir diibaratkan hanya diberi pesan untuk dikirim dan langsung melemparkannya sekuat tenaga ke arah penerima, tanpa memastikan apakah pesan itu tersampai atau tidak. UDP tidak menggunakan sistem penomoran atau verifikasi, sehingga pengiriman berlangsung cepat tapi tanpa jaminan keutuhan data. Dengan kata lain, pengirim menanggung beban transmisi yang lebih besar karena tidak ada mekanisme pengecekan ulang. Sebaliknya, TCP bekerja dengan sistem yang lebih teratur dan andal. Kurir tidak hanya membawa pesan, tapi juga diberi instruksi untuk menambahkan nomor urut di setiap bagian pesan, membuat salinannya, serta menunggu konfirmasi dari penerima sebelum menganggap pesan terkirim dengan sukses. Jika tidak ada tanggapan, TCP akan mengirim ulang pesan tersebut, dan setelah menerima balasan, pesan akan disusun kembali secara berurutan sebelum dibawakan kembali ke alat tersebut. Selanjutnya, berikut adalah korelasi TCP dan UDP pada komunikasi. Dapat dilihat kalau TCP itu akan ada sedikit komunikasi dengan antara sender dan receiver, sedangkan pada UDP tidak akan ada komunikasi yang jelas karena hanya akan ada request dari receiver dan sender hanya akan dapat memberikan responses tanpa kesempatan receiver untuk memberikan respon yang sama pula pada akhirnya. Karena bersifat orientasi koneksi, TCP memerlukan proses three-way handshake sebelum data dikirim. Pada tahap ini, klien dan server harus bertukar sinyal untuk memastikan keduanya siap berkomunikasi. Setelah koneksi terbentuk, TCP dapat mengirim dan menerima data bersamaan melalui jalur terpisah. Sebaliknya, UDP dapat mengirim data dalam bentuk datagram tanpa nomor identifikasi atau pengurutan, sehingga data bisa datang tidak berurutan, rusak atau hilang. Meski kurang andal, UDP lebih cepat dan efisien, cocok untuk aplikasi seperti streaming, panggilan suara, dan game online. Kesimpulannya, TCP dan UDP sama-sama berfungsi untuk mengirim data melalui jaringan, tapi memiliki perbedaan utama dalam cara kerjanya. TCP bersifat andal karena memastikan setiap data itu diterima secara utuh dan berurutan melalui proses koneksi yang terstruktur. Sebaliknya, UDP tidak memerlukan koneksi yang jelas dan lebih mengutamakan kecepatan, meskipun dengan resiko data hilang atau tidak berurutan. Pemilihan antara TCP dan UDP bergantung pada kebutuhan aplikasi. TCP itu lebih digunakan untuk komunikasi yang berfokus pada akurasi, seperti file dan browsing web, sedangkan UDP lebih efisien untuk aplikasi yang butuh kecepatan dan respon cepat, seperti streaming, game online, dan panggilan suara. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan berdasarkan seluruh data-data yang telah kami kumpulkan, dapat dicek di PPT nantinya. Berikut adalah pertanyaan untuk teman-teman dapat tulis dan menjawab yang akan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, sebutkan 4 bidang utama yang terdapat pada header UDP dan jelaskan ukuran masing-masing bidang tersebut. Yang kedua, apa saja 3 jenis komunikasi dalam UDP dan bagaimana masing-masing jenis tersebut bekerja? Yang ketiga, apa saja kelebihan TCP dan bagaimana setiap kelebihan tersebut meningkatkan keandalan pengiriman data? Sekian dari kami selaku kelompok 1 dengan membahas topik 4. Jika ada kesalahan dalam kata-kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan terima kasih atas perhatiannya.